Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdah Khairunisa dengan NIM 191602007, jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang, dengan masa bakti 2019. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Heri Fitrianto, SPMM. Pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sukuk obligasi syariah. Pada materi ini, kita memiliki poin-poin untuk memahami materi sekarang. Dengan mengetahui pengertian sukuk, karakteristik sukuk, jenis-jenisnya, dan underlying aset dan kelebihan kekurangan sukuk. Apa yang dimaksud dengan sukuk? Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian-bagian yang tidak terpisahkan atau yang tidak terbagi aset mendasarnya. Atau dapat dimaksud dengan sukuk bukan merupakan surat utang. Sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset terkait dengan investasi dan tidak termasuk dalam utang kepada penerbit utang atau disebut dengan obligasi. Oleh karena itu, setiap penerbitan sukuk harus didasari oleh underlying aset. Karakteristik sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat atau disebut beneficial title. Kedua, pendapatan merupakan bagi hasil fee baik berupa cicilan ijarah maupun mudharabah sesuai dengan akad yang digunakan. Ketiga, bebas dari unsur masyir, gharar, dan riba. Keempat, penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau disebut SPV, yaitu perusahaan penerbitan SBSN yang memerlukan underlying aset maupun underlying transaction, dan penggunaan dana penerbitan SBSN harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis sukuk berdasarkan akad. 1. Sukuk ijarah. Pada sukuk ijarah ini merupakan sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah memiliki nilai ekonomis terdiri dari petak tanah, bangunan, dan barang-barang lainnya masuk dalam kategori aset berharga. Nilai keuntungan sewa terhadap suku ini dapat bersifat tetap maupun berubah tergantung pada keinginan penerbitan dan permintaan pasar. Dalam fatwa DSN MUI terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya kebolehan dalam menyewa jasa seseorang yang berdasarkan ayat di atas, yakni menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Sedang berdasarkan istidlal ini, kontrak obligasi berdasarkan prinsip ijarah bisa digunakan dan terdapat landasan syariah yang jelas, dengan catatan adanya pembayaran return bagi pihak yang disewa jasanya. Yang kedua, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang memprestasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudarib atau pengelola usaha dalam usaha melakukan pengelolaan usaha tersebut. Dalam hal ini, penerbit sukuk adalah pihak mudarib dan pembeli sukuk adalah pemilik modal atau sahibul mal, dan penerbitan sukuk adalah modal mudharabah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik harta atau aset mudharabah dan berhak mendapat bagian dari keuntungan dan dapat menderita kerugian. Ketiga, sukuk musyarakah. Pada sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Keempat,
Suku istisna. Pada suku istisna adalah suku yang diterbitkan untuk menghimpun dana untuk memproduksi suatu barang sehingga barang yang dihasilkan menjadi pemilik pemegang suku. Pada suku istisna hampir sama dengan suku salam, hanya saja berbeda dengan segi pelunasan pokok, yaitu dalam akad salam Anda tidak dapat menghentikan uangnya, padahal untuk istisna diperbolehkan. Dalam hal ini, penerbit suku adalah produsen atau pemasok penjual aset. Pembeli suku adalah orang yang bertindak sebagai pembeli atas aset yang mau diproduksi, dan hasil penerbitan suku adalah penerbitan suku adalah ditinjau dari pihak penerbit. 1. Suku korporasi. Suku korporasi merupakan surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan. Pada korporasi yang menerbitkan suku khususnya pada tahun 2009 diantaranya ada PT Adira Dinamika. Apa yang dimaksud dengan underlying asset? Yaitu aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang akan menjadi dasar dalam penerbitan suku. Mengapa suku mewajibkan adanya underlying asset pada keuangan syariah ini? Karena underlying asset ini bertujuan menghindari terjadinya transaksi money for money yang dapat dikategorikan dengan sebagai riba. Kelebihan suku. 1. Berpotensi memiliki keuntungan suku lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Kedua, sehingga pajak investasi yang lebih rendah dari deposit, yaitu hanya 15% saja. Dengan modal investasi yang terjangkau dimulai dengan 1 juta saja. Kekurangan suku yaitu 1. Pasar yang berfluktuasi terlalu besar sehingga keuntungan yang didapat bisa menjadi berkurang. Kedua, sukuk juga termasuk ke dalam investasi yang kurang liquid karena tidak bisa mencarikannya dalam waktu tertentu. Ketiga, tidak semua badan obligasi berbasis syariah. Begitulah pemaparan materi sukuk dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.